Sudah kelihatan ini ya? Siap, sudah Pak. Oke, silahkan lihat dari kelompok 5 videonya. Nanti kelompok 5 siapkan presentasinya. Wabarakatuh. Mohon izin di sini kami dari kelompok 5. Mana di sini kami akan membahas tentang analisis pengaruh unsur iklim lewat atau menggunakan skenario B1. Next. Ini merupakan anggota kelompok kami, di mana terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Fiona Ali Hanifah, kemudian ada Muhammad Lutfi Aditya, kemudian ada Muhammad Zakir Dani, kemudian Sultan Ali Siddiq, dan yang terakhir adalah Kaya Kamajaya. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang skenario B1 ini sendiri, kita harus mengetahui apa itu skenario iklim atau proyeksi iklim. Merupakan salah satu cara untuk mengetahui iklim di masa depan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi kondisi iklim. Di mana biasanya proyeksi iklim ini sendiri berkaitan langsung dengan perubahan iklim, di mana concern-nya lebih mengacu kepada perubahan komposisi atmosfer. Ini merupakan sistem yang ada di bumi, itu ada yang berdasarkan dari sistem bumi dan juga ada sistem manusia, di mana inilah latar belakang kenapa dibuatnya proyeksi iklim, atau ini juga latar belakang kenapa terjadinya perubahan iklim. Next. Nah, akibat dari proses-proses tersebut, maka IPCC membuat skenario di mana dinamai dengan SRES skenario yang terdiri dari beberapa skenario yang memiliki banyak skenario, tetapi hanya ada 4 skenario utama, yaitu ada S1, B1, A2, dan B2. Next. Nah, ini merupakan penjelasan atau latar belakang kenapa skenario utama ini dibuat, di mana ada skenario A1, A2, B1, dan B2 menjadi skenario utama yang berlatar belakangnya dengan beberapa hal. Tapi kita di sini hanya akan membahas tentang skenario B1. Next. Nah, skenario B1 ini sendiri dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah dunia konvergen dengan populasi global yang mencapai puncaknya, yaitu sekitar 9 miliar pada tahun 2050, dan menurun setelahnya. Tetapi dengan perubahan kecepatan dalam struktur ekonomi sesuai dengan layanan dan informasi ekonomi. Kemudian yang kedua dilatar belakangi oleh pengurangan dalam intensitas material. Yang ketiga adalah adanya pengenalan teknologi yang bersih dan efisien atau teknologi ramah lingkungan. Yang keempat ada penekanan pada solusi global untuk ekonomi, sosial, dan ketahanan lingkungan, termasuk peningkatan kekayaan, tetapi tanpa adanya tambahan inisiatif iklim. Kemudian yang kelima ada dunia lebih terintegrasi atau lebih friendly secara ekologi. Kemudian yang keenam ada pertumbuhan populasi rendah. Yang ketujuh ada pertumbuhan ekonomi cepat. Dan yang terakhir adanya penggunaan teknologi yang bersih dan efektif atau ramah lingkungan. Next. Nah, dari beberapa latar belakang tersebut, maka dihasilkanlah skenario yang SRES ini sendiri, di mana di sini merupakan gambar dari hasil skenario dari beberapa wilayah. Untuk wilayah Indonesia sendiri, ada pada gambar yang berjol saya. Untuk skenario B1 sendiri, hasil skenario itu berwarna biru di setiap gambarnya, di samping kanan gambarnya, di mana setiap wilayah skenario B1 ini memiliki nilai terendah di tiap wilayah. Hal ini diakibatkan karena setelah tahun 2050 dibuat manusia menurun populasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia menjadi andil terbesar dalam perubahan iklim itu sendiri. Next. Nah, ini adalah video mengenai kenaikan suhu yang diproyeksikan oleh skenario B1, di mana dari awal cukup rendah, stabil, dan makin lama makin menuju ke tahun 2000 ke atas itu akan semakin panas.
Ya, ini diakibatkan karena adanya perubahan iklim itu sendiri yang membuat suhu di muka bumi ini menjadi lebih naik dibandingkan biasanya. Next. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai untuk menjalani hidup yang eco-friendly. Jadi ramah lingkungan berarti hidup dengan cara untuk tidak merusak lingkungan. Cara hidup ini menjadi semakin penting karena kita perlu melindungi planet kita dari kerusakan akibat ulah manusia. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan individu untuk membuat perubahan yang berkelanjutan, untuk mengurangi efek negatif yang biasanya ditimbulkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Menurut WMO, berikut merupakan aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim dengan hidup yang eco-friendly melalui 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek dalam berbelanja. Yang pertama yaitu beli produk ramah lingkungan. Dengan membeli produk ramah lingkungan, kita membantu mengurangi dampak lingkungan dari produksi produk tersebut. Lalu, mengurangi konsumsi daging. Industri daging memiliki dampak besar terhadap lingkungan dengan menghasilkan emisi gas metana sehingga dengan mengurangi konsumsi daging, kita menguranginya. Lalu, jangan beli produk yang diuji pada hewan. Mencegah pembelian dari perubahan yang menguji produk mereka pada hewan, membantu melestarikan keanekaragaman satwa liar dan menghilangkan praktik kejam terhadap hewan. Lalu, berhenti menggunakan kantong plastik. Penggunaan dan pembuangan plastik yang salah merupakan penyebab utama pencemaran laut. Selanjutnya yaitu donasi. Jangan lupa untuk mendonasikan pakaian bekas dan barang elektronik kita. Ini akan menyebabkan konsumsi lebih sedikit dan berdampak pada lingkungan. Baik, untuk aspek kedua yaitu mengurangi sampah. Pastikan ban kendaraan kita mengembang. Dengan memastikan ban kendaraan kita mengembang, konsumsi gas yang dihasilkan oleh kendaraan kita maka lebih sedikit dan mengurangi karbon footprint kita. Sehingga kita dapat membantu mengurangi emisi CO2. Selanjutnya yaitu mulai naik angkut umum atau sepeda. Dengan melakukan hal ini, kita mengurangi emisi karbon yang sangat berdampak pada lingkungan. Selanjutnya yaitu lacak karbon footprint kita. Menurut WHO, karbon footprint adalah ukuran dampak aktivitas kita terhadap jumlah karbon dioksida yang dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar fosil dan dinyatakan sebagai berat emisi CO2 yang dihasilkan dalam ton. Temukan karbon footprint kita dan mulai menerapkan sasaran, sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang rendah emisi CO2. Lalu, lakukan daur ulang. Semakin sedikit kita membuang sampah, semakin aman lingkungan. Misalkan kertas, kaca, plastik, logam, serta barang elektronik lama, semuanya yang dapat didaur ulang kembali. Selanjutnya itu gunakan lebih sedikit listrik. Gunakanlah listrik secukupnya. Dengan begitu, kita dapat lebih sedikit lagi berdampak pada lingkungan. Lalu gunakan aplikasi berbagi makanan. Kita dapat mengunduh aplikasi untuk mengubah sisa makanan kita dan mengurangi jumlah sampah makanan di rumah kita. Selain itu, kita juga dapat merencanakan barang belanjaan kita terlebih dahulu, sehingga menghindari pembelian barang yang tidak perlu. Selanjutnya, gunakan lebih sedikit air dan kertas, yaitu melakukan proyek bersama-sama. Yang pertama, bergabunglah dengan organisasi. Banyak kelompok yang membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan, jadi aktivis dan membantu mencegah bencana alam dan mempertahankan kehidupan spesies hewan. Lalu, bantuan memberikan workshop. Hubungi institusi yang bertanggung jawab atas bencana alam untuk membuat workshop tentang apa yang harus dilakukan dalam bencana alam. Ini akan membekali rekan-rekan kita dengan pengetahuan dan membuat mereka lebih tahan terhadap bencana alam. Selanjutnya yaitu memberikan sesi pelatihan. Menyampaikan sesi pelatihan tentang cara mencegah perubahan iklim, memberikan workshop tentang bagaimana orang dapat mengambil tindakan dan menjadi lebih sadar lingkungan. Selanjutnya yaitu memelihara atau membangun jalur. Cara penting untuk melindungi hutan dan menghindari pengaruh manusia adalah jangan menciptakan sarana bagi keduanya untuk hidup berdampingan. Kita dapat membuat atau mengatur proyek yang membangun atau memelihara jalur sepeda dan hiking di hutan dan pegunungan setempat. Selanjutnya, membersihkan taman dan hutan lokal. Selenggarakan atau ikuti acara pembersihan yang ada untuk mempertahankan ruang hijau lokal kita. Dan yang terakhir, buat dewan penasihat muda. Kita dapat membuat petisi untuk memasukkan pendapat kaum muda dalam pembangunan kota. Kita juga dapat membuat proposal dan ide berkolaborasi dengan Dewan Pemuda
untuk menyampaikan ide-ide tentang perbaikan kota ini kepada pejabat pemerintah. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu video dari kelompok 5. Nah, silahkan kelompok 5 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang analisis pengaruh unsur iklim. Izin share screen, Pak. Ya, monggo. Izin Pak, izin off cam Pak, karena kalau on cam laptop saya nggak kuat Pak. Ya, monggo. Saya Pak. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Sudah. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, mohon izin Pak Bapak. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu tentang skenario B1. Next. Ini merupakan anggota kelompok kami mulai dari Fiona, Lutfi, Zaki, saya sendiri dengan Sultan, dan yang terakhir ada Wahyu. Sebelum bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu skenario. Skenario iklim sendiri merupakan salah satu cara untuk mengetahui proyeksi iklim ke depan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi kondisi iklim. Iklim ini diperlukan untuk mengetahui kondisi iklim di masa yang akan datang berdasarkan skenario yang telah ditetapkan. Proyeksi iklim juga sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Menurut IPCC, skenario perubahan iklim merupakan perubahan dalam keadaan iklim merupakan perubahan rata-rata atau variabilitas sifat-sifatnya, dan yang bertahan untuk waktu yang cukup lama, biasanya beberapa dekade atau lebih. Ini mengacu pada setiap perubahan iklim dari waktu ke waktu, baik karena variabilitas alami ataupun sebagai akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Penggunaan ini berbeda dengan dari United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, di mana perubahan iklim mengacu pada perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global, dan selain itu juga variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu yang sebanding. Gambar di samping menunjukkan perubahan temperatur global laut, baik laut maupun darat pada suatu tempat tertentu, di mana garis warna hitam menunjukkan temperatur observasi atau temperatur hasil pengamatan. Warna merah merupakan temperatur hasil keluaran model yang mempertimbangkan faktor manusia dan alam. Sedangkan untuk warna hijau hanya melibatkan faktor alam saja, faktor manusia. Di mana terlihat bahwa dalam gambar tersebut terjadi kenaikan temperatur yang besar. Kenaikan ini terjadi di beberapa daerah pengamatan. Kenaikan temperatur ini terutama diakibatkan oleh faktor manusia atau antropogenik. Hal ini dapat dilihat jelas dari hasil observasi di mana yang garis berwarna hitam dengan hasil model yang melibatkan faktor alam dan manusia yang berwarna merah yang menghasilkan temperatur yang relatif sama dengan warna hitam. Next. Sedangkan gambar di samping merupakan skema yang memperlihatkan pengaruh manusia bagi perubahan iklim, pengaruhnya serta respon yang dilakukan terhadap perubahan iklim tersebut. Semua komponen di sini saling mempengaruhi, baik itu dari Earth System, Human System, bagi perubahan iklim, serta melibatkan berbagai proses iklim, mitigasi, adaptasi, dampak, serta vulnerabilitas.
Next. Dari proses-proses tersebut, maka dibuatlah skenario iklim untuk mengetahui proyeksi. Skenario iklim ini sendiri dibuat oleh IPCC terangkum dalam gambar berikut, di mana ada seperti dijelaskan pada video sebelumnya, ada 4 skenario utama, itu A1, B1, A2, B2 yang latar belakangnya dengan latar belakang yang berbeda. Next. Di mana berdasarkan Special Report on Emission Scenario yang dikeluarkan IPCC, di mana ada terdapat 40 skenario yang menyangkut pautkan dengan emisi gas rumah kaca. Tetapi dalam 40 skenario itu hanya ada 4 skenario utama. Next. Ini merupakan dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan yang terakhir adanya penggunaan teknologi yang bersih dan efektif atau ramah lingkungan. Next. Secara kesimpulan, skenario ini penekanannya yaitu pada penyelesaian masalah global berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk dalam peningkatan tingkat kesamaan, akan tetapi tanpa ada inisiatif khusus yang berkaitan dengan perubahan iklim. Baik, selanjutnya yaitu hasil skenario. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil laporan dari IPCC tahun 2001, bahwa skenario emisi GRKB1 pada periode tahun 1990 hingga 2100 diestimasikan terjadi perubahan suhu rata-rata global sebesar 1,8 Celcius, atau dengan kisaran kemungkinan adalah 1,1 derajat Celcius hingga 2,9 derajat Celcius. Sedangkan pada tahun 2020 diproyeksikan terjadi peningkatan suhu 0,5 derajat Celcius, atau dengan kata lain terdapat perubahan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius daripada di saat awal abad 21. Next. Selanjutnya terdapat hasil dari laporan IPCC tahun 2007 dengan menggunakan skenario stress untuk memproyeksikan suhu muka bumi pada abad ke-21. Dalam mode tersebut, perubahan suhunya dilihat per dekade, yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2030 sebagai periode awal abad, tahun 2046 sampai dengan 2065 sebagai periode pertengahan abad, tahun 2080 sampai dengan 2099 sebagai periode akhir abad, dan dibandingkan secara relatif terhadap rata-rata suhu pada periode 1980 sampai dengan 1999. Dengan disepakatinya peningkatan suhu rata-rata global pada periode awal abad sebesar 0,05 derajat Celcius. Pemanasan suhu rata-rata global tahunan memiliki banyak variasi regional yang dikaitkan dengan adanya kontras lintang tinggi ke lintang rendah dan kontras antara perubahan suhu yang terjadi di daratan dan lautan. Pemanasan di daratan lebih besar dari rata-rata, kecuali di lintang tengah selatan, di mana pemanasan di atas lautan adalah minimum. Pemanasan di atas lautan lebih kecil dari rata-rata, kecuali di lintang tinggi, di mana perubahan pada es laut memiliki pengaruh. Seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian atas, pemanasan troposfer bagian atas mencapai maksimum di daerah tropis
dan terlihat bahkan pada periode waktu abad awal. Polanya sangat mirip selama 3 periode, konsisten dengan penyesuaian laju atmosfer terhadap porsi. Lalu, untuk gambar yang di bawah, menunjukkan pemanasan laut berkembang lebih lambat. Pada awalnya, ada sedikit pemanasan di bawah lapisan campuran atau mixed layer, kecuali di beberapa garis lintang tinggi. Bahkan sebagai rasio dengan pemanasan permukaan rata-rata, di akhir abad ini suhu meningkat lebih cepat di laut dalam. Pemanasan atmosfer yang cepat ini dan penetrasi pemanasan yang lambat ke dalam lautan berimplikasi pada skala waktu komitmen perubahan iklim. Terkait dengan perubahan suhu laut di bagian atas, transportasi panas Samudra Pasifik tropis tetap hampir konstan dengan meningkatnya gas rumah kaca karena kompensasi dari sel subtropis dan variasi pilin horizontal atau horizontal gyre. Bahkan ketika sel subtropis berubah sebagai respon terhadap perubahan angin pasat. Peran ke selatan dari arus tingkat kutub antar Antartika diproyeksikan terjadi dalam ensemble multimodal karena perubahan angin permukaan di iklim yang sangat hangat di masa depan. Hal ini terkait dengan penggeseran kutub ke arah barat di permukaan dan di troposfer atas, terutama di belahan bumi selatan, dan peningkatan momentum sudut relatif dari angin barat permukaan dan di troposfer atas, terutama di belahan bumi selatan, yang lebih kuat, dan flux momentum barat di stratosfer bawah, khususnya di daerah tropis dan lintang bagian selatan. Perubahan angin permukaan dikaitkan dengan perubahan yang sesuai pada wind stress curve dan transportasi massa horizontal di laut. Next. Hasil model pada skenario stres B1 tetap menunjukkan perubahan suhu yang lebih rendah daripada hasil model skenario A2 maupun A1B. Belahan bumi utara pada akhir abad 21 menunjukkan terjadinya peningkatan suhu yang lebih tinggi daripada belahan bumi selatan. Pada gambar tersebut, diasumsikan bahwa hingga 100 tahun ke depan, kawasan industri tetap berada di utara dan di kawasan ini merupakan penyumbang GRK terbesar di bumi. Selain itu, pemanasan yang lebih besar di sebagian besar di wilayah daratan terbukti. Di atas lautan, pemanasan relatif besar di kutub utara dan di sepanjang khatulistiwa di Pasifik Timur. Dengan demikian, sedikit pemanasan di Atlantik Utara dan Samudra Selatan. Peningkatan pemanasan laut di sepanjang khatulistiwa juga terlihat dalam gambar dan dapat dikaitkan dengan perubahan flux panas laut dan forcing oleh atmosfer. Next. Dari gambar tersebut, anomali temperatur mengacu pada tahun 1901 sampai dengan 1950 untuk 6 daerah Asia. Indonesia tersendiri ditunjukkan oleh SEA atau Southeast Asia yang berwarna hijau muda. Yang berwarna hitam dengan simulasinya, warna merah yang menyelimuti garis hitam yang dihasilkan oleh model MMD. Warna di ujung sebelah kanan menunjukkan rentang perubahan proyeksi iklim untuk tahun 2091 sampai dengan 2100 bagi skenario iklim B1 yang berwarna biru. Observasi yang dilakukan yang ditunjukkan oleh garis hitam menggunakan kurang dari 50% daerah yang diamati dalam suatu dekade pengamatan. Proyeksi suhu untuk abad ke-21 berdasarkan model MMD A1B menunjukkan pemanasan yang lebih kuat sama abad ke-21. Pemanasan serupa dengan pemanasan rata-rata global di Asia Tenggara. Pemanasan rata-rata antara 1980 hingga 1999 dan 2080 hingga 2099 sebesar 2,5 derajat Celcius. Next. Apa yang dapat kita lakukan? Next. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan individu untuk membuat perubahan yang berkelanjutan untuk mengurangi efek negatif yang biasanya ditimbulkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Menurut WMO, berikut merupakan aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim dengan hidup yang eco-friendly melalui 3 aspek. Next. Untuk aspek pertama yaitu berbelanja dengan eco-friendly. Next. Aspek kedua adalah mengurangi sampah. Dan selanjutnya adalah
melakukan proyek bersama-sama untuk melakukan tindakan perubahan terhadap lingkungan. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Izin Pak, untuk pertanyaan 3 seperti biasa Pak. Ya, 2 termin ya. Siap Pak. Izin untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, 3 pertanyaan pertama dipersilakan. Mohon izin bertanya. Siap, sesuai absennya, Nana dulu aja. Baik, mohon izin bertanya mengenai alur dalam pembuatan proyeksi dari B1, mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok yang barusan presentasi. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan kedua tadi Bang Hafiz mau nanya, Bang Hafiz. Ya, mohon izin bertanya untuk kepada yang sedang presentasi, mengapa skenario B1 lebih cenderung sedikit kenaikannya dibandingkan skenario yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bang Hafiz. Mungkin dari teman-teman yang lain, sisa 1 pertanyaan saja pertama. Izin sembari menunggu teman-teman yang lain ingin bertanya, mungkin dari teman-teman kelompok kami ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Oh ya, nanti kalau temennya nggak bertanya, kelompok 5 bertanya ke temennya. Jadi kasih pertanyaan untuk temennya, oke? Siapa? Izin, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin kami jawab dulu 2 pertanyaan tadi? Ya, izin bertanya. Silakan Mas Yukda. Izin bertanya buat kelompok B1 ini. Jadi apa pendapat kalian mengenai skenario ini dan bagaimana kemungkinan terjadinya di masa depan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman saya bisa menjawab. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Nana, Mas Hafiz, sama Mas Yukda. Mungkin bisa dijawab. Baik, mohon izin Pak. Izin menjawab dari pertanyaannya si Hafiz tadi Pak. Pertanyaannya itu mengapa hasil dari skenario B1 itu cenderung lebih sedikit kenaikannya jika dibandingkan dengan skenario yang lain. Berdasarkan laporan dari IPCC pada tahun 2001 yang telah menggunakan skenario emisi gas rumah kaca untuk memproyeksikan perubahan suhu dari tahun 1990 hingga tahun 2100, pada akhir abad tahun 2100, itu perubahan suhu tertinggi terjadi pada hasil model yang dibangun dengan skenario SRES A1F1 yaitu sebanyak 4,5 derajat. Sedangkan terendah pada hasil skenario B1 yaitu 2 derajat Celcius. Sedangkan pada awal abad 21 yaitu tahun 2020, perubahan suhu dari kedua skenario adalah sama, yaitu sebesar 0,5 derajat. Lalu tingginya perubahan suhu pada hasil model SRES A1F1 terkait dengan asumsi yang digunakannya, yaitu antara lain populasi penduduk yang tinggi disertai dengan pemanfaatan energi fosil secara intensif. Lalu dampak dari hal ini adalah meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer yang akan diikuti dengan naiknya suhu muka bumi. Namun, hasil model SRES B1 menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu hanya sebesar 1,5 derajat Celcius saja, lebih tinggi daripada saat awal abad 21. Dalam model SRES B1, asumsi yang digunakan adalah bersifat lebih ramah terhadap lingkungan, seperti penggunaan teknologi bersih dan juga hemat. Jadi jika dibandingkan dengan skenario lain, bisa disimpulkan bahwa skenario B1 sendiri mengalami kenaikan gas rumah kaca yang lebih sedikit dikarenakan oleh penggunaan teknologi yang bersih dan juga lebih hemat. Siap, seperti itu Pak. Terima kasih. Izin, bagaimana jawabannya Bang Hafiz? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk teman-teman saya yang lain mungkin bisa menjawab pertanyaan yang lainnya dari Mbak Nana dan juga Mas Yukda.
Mohon izin menjawab dari pertanyaannya Karisma. Mohon izin Pak, izin share screen Pak. Baik, mohon izin. Jadi untuk bagaimana sih terkait alur dalam membuat proyeksi B1. Jadi untuk alurnya itu seperti ini. Di sini ada beberapa grafik atau bagan yang menunjukkan alur pembuatan untuk B1. Yang pertama di sini itu kita tentukan dulu specify the baseline-nya atau baseline spesifiknya itu. Jadi menentukan baseline-nya terlebih dahulu yaitu dengan menentukan periode dasarnya, baseline period, kemudian menentukan sumber data source-nya, kemudian menentukan kualitas data, kemudian juga menentukan dari tren dari data tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian setelah baseline-nya ini ditentukan, lanjut ke tahap berikutnya yang sebelah kanan, yaitu derive climate change scenario, menentukan dari skenario perubahan iklim dengan pemilihan output model, selection of model outputs, kemudian representasi ketidakpastiannya, kemudian di downscaling, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kan ada panah, jadi dari specify the baseline, kemudian ke derive climate change scenario. Nah, dari masing-masing kotak ini akan menuju ke bagian construct climate change scenario. Jadi setelah itu, setelah keduanya ini didapat atau ditentukan, lanjut ke tahap ketiga, yaitu membangun skenario perubahan iklim dengan merepresentasikan variabelnya, kemudian ketidakpastiannya bagaimana, serta downscaling juga, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga ini juga dari masing-masing kotak, dari specify baseline, kemudian dari climate change scenario, dan construct climate change scenario, masing-masing akan dapat membangun alur untuk pembuatan proyeksi B1 ini, yang mana di sini bagaimana kita mengembangkan hasil dokumentasinya dengan mendeskripsikan metodenya, kemudian sumber datanya, serta panduan batasan untuk menafsirkan dan menerapkan dari skenario B1 ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait pembuatan alur dari B1 yang belum dijelaskan pada presentasi. Terima kasih. Izin, bagaimana Mbak Nana jawabannya? Apakah cukup puas? Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir bisa dijawab dari pertanyaan dari Mas Yukda. Izin Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Yukda terkait dengan skenario B1 dan kemungkinan terjadi di masa depan. Untuk skenario iklim sendiri telah banyak digunakan oleh para perencana untuk membuat keputusan dengan menganalisis situasi yang pengaruhnya tidak menentu. Dalam riset iklim, skenario emisi digunakan untuk menggali seberapa jauh kontribusi manusia untuk perubahan iklim di masa depan yang dilihat melalui faktor-faktor tertentu seperti pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, pengembangan teknologi baru, proyeksi skenario kondisi sosial dan ekonomi yang digunakan untuk menggali seberapa jauh dampak perubahan iklim, misalnya perubahan kadar CO2 di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, menurut saya skenario B1 merupakan skenario terbaik terhadap penurunan kadar emisi CO2 di atmosfer, di mana dalam skenario B1 memproyeksikan peningkatan terendah emisi CO2 global dengan berbagai asumsi yang digunakan terkait kontribusi manusia. Lalu, untuk kemungkinan terjadi di masa depan, penggunaan skenario iklim ini tidak dimaksudkan untuk memprediksi masa depan yang akan datang, tetapi untuk memproyeksikan dampak-dampak yang terjadi di masa depan akibat kontribusi manusia dan keadaan alam. Jika
jika kemungkinan terjadi di masa depan, jadi kemungkinan terjadi di masa depan ini bergantung pada apa yang dilakukan oleh dunia menyikapi proyeksi tersebut, apakah akan melakukan pencegahan dengan berbagai upaya atau hanya sebuah kajian ilmiah tanpa upaya yang nyata. Jawaban cukup. Izin untuk Mas Yukda, mungkin bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup puas? Cukup. Siap, terima kasih. Untuk sesi 1 telah selesai dilaksanakan. Mohon izin Pak, sesi 2 berarti Pak ya? Iya, sesi 2. Dibuka kembali 3 pertanyaan untuk sesi 2. Untuk teman-teman yang bertanya silakan. Mohon izin bertanya. Siap, silakan Mas Fauzan. Saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui terhadap perdagangan karbon dan apa dampaknya terhadap pengurangan emisi gas karbon dioksida? Terima kasih. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-temannya saya yang lain. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Firman. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk skenario B1 sendiri itu penggunaan teknologi bersih dan juga ramah lingkungan menjadi faktor kunci dalam pengendalian iklim. Nah, selain dari penggunaan teknologi dan teknologi ramah lingkungan tersebut, ada nggak sih faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi skenario ini? Gitu? Kalau ada faktor apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu untuk pertanyaannya. Dan terakhir, 1 pertanyaan lagi. Izin mungkin dijawab dulu sembari menunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman saya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Izin untuk pertanyaan dari Fauzan tadi nggak kedengeran. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar tapi kecil ya. Izin mengulang pertanyaannya tadi, apa yang kalian ketahui terhadap perdagangan karbon dan apa dampaknya terhadap pengurangan emisi gas karbon dioksida? Mungkin itu. Terima kasih. Izin Pak, izin untuk menjawab dari pertanyaan dari Fauzan. Apa yang diketahui tentang perdagangan karbon dan dampaknya terhadap pengurangan emisi CO2? Pada konferensi of the Parties COP diadakan ke-26 di Skotlandia, ditujukan untuk menentukan arah kebijakan iklim internasional di era baru. Hal ini yang seperti diamanatkan pada Perjanjian Paris. Pada konferensi tersebut menghasilkan resolusi dan terkait 6 artikel yang menjadi perdebatan berkepanjangan, yaitu aturan perdagangan karbon internasional. Pada pertemuan tersebut, negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal mencapai kesepakatan mengenai CPO24, CPO25, bahkan terkait virtual CPO26 pada 2021. Nah, untuk perdagangan emisi karbon sendiri merupakan perhatian utama karena dari perdagangan karbon ini yang beroperasi itu meliputi 21,5% dari total emisi karbon dunia. Berdasarkan data dari karbon nominal pada tahun April 2021,
harga karbon di negara-negara berkembang itu mayoritas di bawah $10 per ton CO2, masih jauh rendah di bawah negara-negara maju dengan karbon sekitar 18 sampai $130 per ton CO2. Dan belum ada negara yang mencapai level $160 per ton CO2. Nah, diharapkan bahwa bisa mendorong negara-negara untuk menerapkan harga $160 ton CO2 untuk supaya negara-negara itu berlomba-lomba untuk menginvestasikan ke energi bersih dalam skenario pemanasan temperatur global agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Berdasarkan Badan Energi Internasional, perdagangan karbon ini belum bisa dilaksanakan di negara berkembang karena menaikkan harga karbon juga akan berdampak pada perekonomian. Tetapi hal ini tetap harus dilakukan untuk menekan atau mengurangi emisi karbon yang akan dihasilkan dan untuk mendorong investasi ke energi yang lebih bersih supaya temperatur global tidak meningkat secara terus-menerus. Jadi sebenarnya dampak dari perdagangan karbon sendiri itu sebenarnya masih dipertanyakan juga karena hal ini belum berlaku secara general di seluruh negara dan masih bertabrakan dengan sisi ekonomisnya sendiri. Mungkin jawaban saya seperti itu. Jin, bagaimana Fauzan? Apakah cukup penjelasannya? Untuk jawabannya cukup. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Wahyu. Siap, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Firman mungkin bisa dijawab. Baik, mohon izin Pak, izin menjawab dari pertanyaan Firman tadi, yang intinya itu faktor umum lainnya yang mampu mempengaruhi skenario B1 selain penggunaan teknologi yang bersih dan juga hemat. Jika dibandingkan dengan skenario yang lain, bisa dikatakan skenario B1 itu merupakan skenario yang paling stabil dengan tingkat kenaikan pemanasan permukaan global yang paling sedikit. Hal itu dikarenakan di dalam pemodelan menggunakan skenario B1 sendiri memiliki beberapa dugaan penting terkait aspek-aspek yang bisa membantu untuk mengontrol tingkat kenaikan pemanasan global. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama, adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan diikuti oleh tingkat pertumbuhan populasi masyarakat yang lebih rendah. Lalu yang kedua, adanya pengurangan dalam intensitas material. Yang ketiga, ada penekanan pada solusi global untuk ekonomi, sosial, dan juga ketahanan lingkungan, yang termasuk dalam peningkatan kekayaan, tetapi tanpa tambahan inisiatif iklim. Dan yang keempat, dunia yang lebih terintegrasi lagi, yang lebih friendly lagi secara ekologi. Jadi pada poin yang ini, dapat dikatakan bahwa hubungan antara manusia dan juga komponen-komponen biologi seperti hewan ataupun tumbuhan dapat terjaga lebih baik karena lebih tertata dengan baik dan situasi lebih kondusif. Jadi bisa disimpulkan bahwa skenario B1 ini penekanannya itu ada pada penyelesaian masalah global yang berkaitan dengan sektor ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, yang termasuk peningkatan tingkat kesamaan, akan tetapi tanpa ada inisiatif khusus yang berkaitan dengan perubahan iklim. Cukup seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Firman untuk jawaban dari Jakinya?
Sudah cukup paham. Terima kasih atas jawabannya. Yap, terima kasih Dr. Firman. Dan Pak, sudah selesai Pak? Bagaimana Pak? Kayaknya kurang satu pertanyaan kan? Oh, kurang satu ya Pak ya? Iya kan Oh, saya tiga. lupa Pak. Oh iya. Ada tiga. Nah sekarang karena nggak ada yang bertanya, kalian bertanya sama temanmu, tunjuk satu orang satu pertanyaan. Izin Pak, mungkin demi keringanan, mungkin teman-teman lain mungkin baru kepikiran untuk pertanyaannya, mungkin bisa ini Pak. Boleh tidak Pak? Gitu ya. Bukan kalian yang mau bertanya nih malahan. Izin Pak, takutnya gitu teman udah tadi kan belum ngerti apa gimana. Oke, monggo. 1 menit mungkin ya Pak ya? Ya, kasih 1 menit. Kalau nggak ada, kalian yang bertanya ya. Siap, ya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman lain diberikan waktu 1 menit. Izin Pak. Mohon izin. Ya silakan. Apa suara saya terdengar? Ya terdengar, Mbak. Suaranya kurang keras. Udah terdengar belum, Tan? Udah. Cukup. Izin bertanya, kan untuk skenario B1 di bagian emisi untuk di CO2-nya, CO2 hasil emisi land use itu di 2020 itu di skenarionya 0,6. Habis itu di 2050 turun menjadi negatif 0,4 dan kemudian di 2100 naik menjadi negatif 1. Nah, itu kenapa nilainya bisa negatif, itu bagaimana? Menurut pendapat kalian itu bagaimana? Begitu kira-kira pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman saya bisa menjawabnya. Sebelumnya mohon izin bertanya kepada Asma terkait pertanyaan tersebut dasarnya dari mana? Maksudnya karena di PPT kami nggak bahas data terkait penurunan atau peningkatan kadar CO itu. Jadi biar kami bisa mengembangkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Maksudnya datanya itu dari mana gitu? Based on datanya. Izin Lutfi, jadi ini datanya berdasar dari PDF skenario SRES yang diproduksi oleh IPCC sendiri. Jadi skenario SRES dari A1F1 sampai A1FI sampai B2. Izin mungkin bisa minta materinya dulu. Oke, baik. Saya kirim di WA ya. Oke. Jadi menarik ya. Sebenarnya dalam sebuah seminar atau sebuah seminar resmi terutama itu, atau kalian kalau misalnya diuji TA, uji skripsi, uji tesis atau disertasi, sebenarnya kalau konteksnya di luar pembahasan yang kalian bicarakan, itu kalian sebenarnya boleh itu tidak menjawab. Artinya itu di luar konteks gitu. Sebenarnya kalau itu kalian rasa bukan topik yang kalian bahas, itu boleh sebenarnya. Jadi menarik kalau misalnya di PPT nggak ada gitu. Itu sebenarnya menarik kalau ada pertanyaan seperti itu. Baik, mohon izin Pak. Mungkin kami izin menjawab sepengetahuan dari kami terkait skenario B1 ini. Jadi sebelumnya tadi kalau diperhatikan pada slide PPT, untuk skenario B1 ini itu kan kita kan hasilnya juga tadi udah dilihat bahwa skenario B1 ini paling rendah gitu terkait skenarionya, hasil skenarionya. Itu karena pada skenario B1 ini itu kan digambarkan terkait pertumbuhan populasinya yang rendah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemudian juga penggunaan teknologi yang bersih dan efektif, dan istilahnya pada skenario ini tuh lebih ditekan terkait teknologi dan sebagainya yang mungkin akan berpengaruh pada masa depan terkait iklim ini. Nah, jadi
kan kalau misalkan berdasarkan data yang dibaca oleh Asma tadi, pada tahun 2020 itu memiliki nilai 0,6, kemudian pada tahun 2050 menjadi berapa tadi? 0, berapa? Minus 0,4 tuh. Ya, minus 0,4. Kemudian pada tahun nah itu kan berarti dari 0,6 ke minus 0,4 itu terjadi penurunan. Yang artinya karena tadi kan diproyeksikan pada skenario B1 ini ditekan terkait pertumbuhan ekonomi pertumbuhan penduduk, tapi pertumbuhan ekonominya itu kan cepat kan, pertumbuhan populasinya itu rendah. Jadi dari tahun 2020 ke tahun 2050 makanya terjadi penurunan menurut kami, karena pada skenario ini digambarkan ditekan terkait hal tersebut. Kemudian pada tahun 2100 kenapa dia meningkat dari minus 0,4 menjadi minus 0,1, karena seperti disebutkan juga tadi pada penjelasan asumsi terkait skenario B1, skenario emisi B1 ini, bahwa pada skenario ini itu menggambarkan dunia yang konvergen dengan populasi global yang mencapai puncaknya itu 9 miliar pada pertengahan tahun 2050, kemudian setelahnya itu menurun. Jadi intinya karena pada skenario ini itu digambarkan terkait populasi penduduknya itu ada perubahan gitu, ya, makanya dia akan berpengaruh terhadap hasilnya. Makanya hasilnya itu akan meningkat pada tahun 2100 menjadi minus 0,1. Mungkin sepengetahuan kami seperti itu. Jika memang kurang, mohon izin Pak, mungkin bisa menambahkan atau dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Izin Pak, bagaimana Pak? Apa ditutup aja apa? Mungkin ya, ditutup saja. Tapi saya komentari dulu ya. Silakan Pak. Ini pertama nih, terkait dengan ya yang disampaikan PPT itu kan ada beberapa solusi, yaitu mengurangi konsumsi daging. Nah, iya kan, mengurangi konsumsi daging, ada itu yang di kelompok pertama itu. Nah, bisa nggak diberi penjelasan kenapa daging? Kalau orang nggak makan daging, berarti kan dia makan tumbuhan, kan? Makan tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri kan sebenarnya juga ya ibaratnya kalau kita makan tumbuhan hijau, berarti kan kita harus metik tumbuhan hijau tersebut gitu. Artinya mungkin ada pohon juga yang dikorbankan gitu. Jadi tidak mengorbankan hewan, tapi kita biasanya kan beralih ke mengorbankan tumbuhan. Nah, bagaimana penjelasan Anda kira-kira? Izin Pak, terkait dengan pengurangan mengkonsumsi hewan tersebut, kalau secara pandangan saya mungkin karena hewan tersebut itu salah satu dari produk peternakan. Nah, peternakan sendiri merupakan salah satu penyumbang gas emisi metan yang sangat besar untuk kenaikan dari suhu global sendiri, Pak. Nah, mungkin yang dimaksud dengan pengurangan daging tersebut mungkin juga terhadap pengurangan dari emisi dari metan yang dihasilkan dari berbagai produk peternakan tersebut. Nah, untuk mungkin kenapa misalkan menggantinya dengan tumbuhan, karena selain tumbuhan itu mudah ditumbuhkan, dia juga menyerap CO2. Nah, tuh misalkan sayur-sayuran sendiri kan dia cepat bertumbuh dan waktu tumbuhnya juga berkisar, mungkin ada yang bulanan sudah bisa tumbuh, dan juga selain itu juga tumbuhan itu mengurangi CO2 di atmosfer walaupun sedikit, tapi jika banyak
yang menerapkan mungkin akan secara signifikan akan berubah sedikit demi sedikit, Pak. Itu menurut pandangan saya, Pak. Ada yang mau menambahkan anggota kelompoknya? Tes. Ada yang mau menambahkan anggota kelompoknya? Terus pertanyaan lanjutannya begini, kira-kira ya, bisa tidak itu diterapkan kalau di Indonesia? Karena kan di Indonesia itu kan, kalau kita bercermin dengan orang Barat, mereka kan memang terbiasa makan daging tiap hari ya. Sedangkan di Indonesia kan tidak ya. Nih Mas Firmansyah, apa tiap hari makan daging? Mungkin harus makan daging ayam atau sapi, ya nggak? Siap, tidak, Pak. Atau tidak ya? Tidak. Artinya solusi tadi kalau untuk orang Indonesia mungkin nggak terlalu pas juga ya. Soalnya kalau orang Indonesia kan tidak setiap hari juga makan daging. Kecuali mungkin nggak tahu ya orang-orang di Pondok Indah sana mungkin. Nah, jadi itu memang terkait dengan perilaku orang Barat memang seperti itu. Terus mungkin selain tadi ya bahwa ada apa namanya, tumbuhan itu punya sifat khas, jadi dia bisa menyerap CO2. Dia juga dibandingkan hewan untuk masa misalnya ya, satu hewan itu kan membutuhkan tumbuhan yang banyak. Jadi hewan itu akan memakan tumbuhan yang banyak gitu. Jadi misalnya kita lah ya, kita itu kalau cuma sawahnya cuma 10 kali 10 meter, mungkin kita nggak cukup, kita berasnya kita makan untuk dalam 1 tahun itu nggak cukup. Tapi kalau tumbuhan itu kan tidak apa namanya, tidak membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan hewan. Jadi mungkin secara rasio itu dalam hal berpolusi itu hewan mungkin komposisinya lebih prosentasenya lebih sedikit, sehingga wajar kalau kemudian yang disarankan itu adalah mengurangi. Tapi saya pikir tidak harus menjadi vegetarian juga kali ya. Oke, yang kedua, ini yang menarik adalah pertanyaan. Jadi kalau saya lebih suka membahas slide-nya itu. Jangan membeli produk yang diuji pada hewan. Ini menarik ini. Soalnya misalnya produk obat-obatan itu kan tetap diuji pada hewan ya. Hampir semua bahan medis itu biasanya diuji pada hewan. Ini kira-kira ini pertama produk apa, terus kenapa gitu. Ini tidak cuma kelompok 5 ya, coba kelompok yang lain mungkin bisa membantu kalau kan. Ayo monggo kelompok 5. Halo, kelompok 5. Izin Pak, apakah boleh berdiskusi terlebih dahulu Pak? Mungkin dari ini kali, apa? Dari teman yang lain mungkin ada yang bisa jawab. Coba, ini kelompok 5 ternyata membutuhkan diskusi. Biar kelompok 5 diskusi. Mungkin ada teman dari kelompok lain mau menjawab? Mungkin ya, mungkin. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari yang saya tahu, biasanya selain obat-obatan, ada produk yang biasanya diujikan kepada hewan itu seperti misalkan skincare atau make up atau produk-produk yang dipakai ke bagian luar manusia seperti kebutuhan untuk shampoo dan lain-lainnya.
Nah, itu Itu ya. ya Pak, ada beberapa Skincare itu. seperti itu. Ya, terus Pak, terus. Jadi agar aman gitu mungkin diujikannya kepada hewan. Tapi dari yang saya lihat juga hal tersebut tidak manusiawi karena hewan tersebut kadang-kadang tidak semuanya selamat, bisa saja mati ketika diuji cobakan, Pak. Jadi lebih baik membeli produk yang cruelty free. Wah, ini coba saya mau tanya sama ini yang cewek juga nih. Skincare diujikan pada hewan. Jangan-jangan make up juga ya. Coba Pak Raihan mana? Raihan. Mohon izin Pak, untuk Raihan mati listrik Pak di daerahnya sudah dari jam 2 tadi dan terdiskoneksi pada jam 3 sore tadi Pak. Oh, di mana itu mati listrik? Di Ponorogo Pak. Oh, ternyata anu ya. Coba ini Rensi. Apakah pernah mendapatkan info mungkin make up atau skincare yang Anda pakai itu ini diujikan pada hewan? Hewan apa ya kira-kira Mbak Fiona ya? Kalau tidak salah ada orang seperti orang utan, tikus atau Jadi tikusnya dibaluri itu ya? nggak tahu Pak. Saya tersangka agak iya silakan. Emang iya Pak. Iya ya. Iya Pak. Tapi kan hewan itu kan berbulu ya. Iya, ada sumber dari beautyjournal.id itu mempost bahwa penggunaan hewan sebagai bahan uji itu mulai ditinggalkan oleh brand kecantikan. Dan salah satu yang diujikan itu hewan seperti tikus dan kelinci, Pak. Itu menguji sensitivitas terhadap bahan kimia yang diujikan. Gitu ya. Saya terus terang baru tahu tuh kayak produk-produk kecantikan diujikan ke hewan dulu. Izin Pak, sebenarnya tidak hanya produk kecantikan saja sih Pak. Di sini saya baca tadi di internet. Jadi produk-produk itu dapat diketahui dia diuji kepada hewan atau tidak. Itu ada tandanya Pak di kemasannya. Jadi ada logo gitu yang bisa menunjukkan bahwa produk ini tuh nggak melalui uji coba kepada hewan Pak. Jadi misalkan mungkin yang lebih banyak itu tadi produk kecantikan karena dia kimiawi yang mungkin lebih berpengaruh gitu. Kalau lebih ada langsung efeknya. Jadi itu ada beberapa logo yang bisa menunjukkan bahwa produk itu tuh aman dan tidak melalui uji coba kepada hewan, Pak. Dan memang terus terkait langsung ke manusia gitu ya? Izin Pak, mungkin nggak ke manusia tapi hanya melalui uji lab saja atau bagaimana saya juga kurang mengerti Pak. Tapi memang terkait uji coba kepada hewan ini sudah mulai kontroversi Pak. Waktu itu juga sempat melihat berita-berita terkait kontrak dengan pengujian pengujian produk kepada hewan Pak, karena memang ini kan hewan juga makhluk hidup gitu, jadi ada pro kontra. Kalau misalkan bukan pro sih Pak, mungkin bagi beberapa orang yang mengerti terkait itu mau diuji ke mana lagi kalau misalkan nggak ke hewan, tapi kalau ke hewan juga kasihan. Jadi ada banyak pro dan kontra sih Pak menurut saya, tapi itu juga sudah lumayan trending Pak terkait bahasan ini. Gitu ya. Menarik. Logonya apa Mas? Tandanya. Izin Pak, logonya itu kelinci karena tadi kan yang sudah disebutkan untuk hewan-hewannya itu yang biasa dijadikan kelinci percobaan atau hewan uji coba itu kelinci. Jadi logonya itu kebanyakan kelinci Pak. Kelinci terus tikus. Tapi lebih banyak kelinci sih Pak. Iya. Jadi itu untuk
teman-teman yang mau beli produk-produk kecantikan atau kegantengan, jadi Anda harus melihat logonya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu kenapa? Kenapa pengaruhnya terhadap itu tadi, perubahan iklim tadi itu? Mohon izin Pak, izin untuk menjawab. Mungkin maksudnya kan untuk beberapa hewannya itu belum tentu terhadap kelinci atau tikus saja, tetapi bisa jadi ke orangutan karena DNA-nya paling dekat terhadap manusia. Nah, jadi untuk tidak menggunakan produk yang tidak diuji pada hewan itu supaya kita menjaga keanekaragaman satwa liar yang mana untuk menjaga ekosistem alam kita, Pak. Masuk akal. Jadi menjaga keanekaragaman. Tapi terkait dengan climate change gimana? Kan baru keanekaragaman. Izin Pak, mungkin kalau misalkan ada satu rantai yang terhilang dari ini dari ekosistem itu dapat berdampak terhadap climate change, Pak. Jadi mungkin lebih banyak seperti hewan-hewan yang seharusnya menjadi makanannya malah jadi lebih banyak karena tidak ada hewan itu lagi yang punah. Tapi sebenarnya begini ya, kalau di lab itu kan memang sudah mereka ternakkan sendiri sebenarnya. Mungkin akan terkait dengan tadi pertanyaan pertama itu. Jadi kalau kita membutuhkan hewan yang banyak untuk uji lab itu, maka membutuhkan konsumsi makanan yang lebih banyak mungkin seperti itu. Sehingga ya mau tidak mau akan mendorong diproduksinya bahan makanan sehingga menyebabkan ya produksi ya. Ini kayak kayak kenaikan jumlah penduduk pada skema ini kan, skema ini jumlah penduduknya sangat rendah. Ya kan? Nah, tapi kalau hewannya sangat banyak kan tetap saja dia akan mendorong kebutuhan makanan yang juga cukup banyak. Nah, oke. Nah, itu ada juga tuh yang saya lagi mau tanya ini nih. Kenapa ada Dewan Penasehat Muda gitu? Kenapa harus muda gitu? Kenapa harus muda? Gimana ini kelompok 5 ini kenapa harus ada Dewan Penasehatnya itu muda gitu? Ini Pak, untuk yang dari WMO itu diperuntukkan untuk anak-anak muda Pak. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda Pak. Iya, maksudnya kenapa anak muda? Kenapa enggak semuanya saja gitu? Soalnya belum dijelaskan ya. Kenapa kok muda gitu? Kenapa enggak dari misalnya yang tua atau pemangku kebijakan? Maksudnya kenapa khusus banget gitu loh? Ada yang bisa membantu Fiona? Ayo Mas Wahyu, belum bersuara dari tadi. Sudah ya, sudah sering ya. Gimana Mas Lutfi? Izin Pak, menurut saya kalau terkait kenapa dari
anak muda atau kaula muda ini, karena pertama untuk skenario-skenario ini kan bahasannya terkait masa depan, Pak. Jadi mungkin ini agar menyadarkan kepada anak-anak muda sebagai kunci yang memegang nanti masa depan, agar mereka tahu gitu gimana jika mereka nggak menjaga lingkungan atau jika mereka kan penggunaan teknologi dan lain sebagainya sudah semakin pesat. Jadi di sini perlunya dibuat Dewan Penasihat Muda mungkin untuk mengajak dari kaula muda, dari anak-anak yang zaman sekarang sedang masif-masifnya adalah menggunakan teknologi. Mungkin karena itu sih Pak, karena mereka sebagai pilar mungkin nanti untuk skenario di masa depan Pak. Mungkin itu Pak. Oke ya, saya setuju sebenarnya dengan pendapat Mas Lutfi dan Mbak Fiona tadi. Jadi sebenarnya kenapa masih muda ya memang akan penting karena anak muda ini kan masih hidupnya panjang, terus ke depan juga dekat lah. Jadi misalnya seandainya Anda lulus mungkin sekitar 10 atau 20 tahun lagi Anda bisa menjadi salah satu pejabat di BMKG kan seperti itu. Jadi memang generasi muda itu penting. Tapi ada tapinya ya. Saya juga kebetulan waktu tahun lalu saya masih di Makassar. Saya rasa kaum tua itu ada jeleknya, mungkin banyak juga. Kaum muda juga ada kurangnya gitu. Nah, jadi kemarin waktu tahun lalu di Makassar itu kan deputi dan juga KB. Mungkin saya nggak tahu apakah mereka melakukannya serius atau tidak. Itu dikumpulkan. Jadi pegawai-pegawai yang umurnya 30 ke bawah itu dikumpulkan, terus kemudian silahkan Anda memberi saran apa saja terhadap BMKG. Jadi dikumpulkan lewat Zoom. Jadi pegawai yang umurnya 30 ke bawah itu diajak rapat. Jadi mereka mengeluarkan ide-ide ya. Nah, di antaranya tuh ya ada ide-ide yang agak konyol juga. Salah satunya begini. Coba Anda, salah satunya itu begini. Kan kalau sekarang ini semua kan sudah dimodelkan. Jadi seandainya Anda sekarang itu bekerja di stasiun, itu sebenarnya semua bisa base model. Jadi sekarang mau proyeksi iklim, mau proyeksi membuat apa saja, itu sebagian besar itu sudah dimodelkan. Nah, yang membuat model itu kan sekarang kan DEP 4. Dan DEP 4 itu yang megang INSCAL, instrumentasi dan kalibrasi. Jadi anak-anak INSCAL tuh bilangnya begini, sekarang ini kan semua sudah otomatis Pak. Ini dia ngobrol ke Pak Fahri ya. Jadi kalau menurut saya, jadi suatu saat nanti di kita ini itu cukup menerima INSCAL saja karena kan produknya itu sudah keluar dalam bentuk perakiraan gitu. Jadi mungkin penerimaan meteo sama klimat itu dihapus saja gitu. Itu salah satu pendapat yang dari anak muda. Gitu. Saya juga kaget. Wow. Kalau saya yang ikut rapat, kebetulan kan umur saya di atas 30 ya. Jadi saya nggak ikut rapat. Seandainya saya dibilang diomongin begitu, pasti saya balik. Kenapa? Pada dasarnya ya, kalau kita misalnya, kalau misalnya nih, Anda bekerja di teknik mesin, misalnya Anda Anda memegang pekerjaan tentang pesawat terbang misalnya. Itu kan secara teknis dalam kehidupan sehari-hari, Anda kan sebenarnya tidak butuh misalnya pekerjaan orang yang ahli matematik kan. Jadi kalau begitu tidak butuh dihapuskan saja. Gitu. Seolah-olah pelajaran itu tidak penting. Nah, kalau saya balik begini. Pada dasarnya dalam pekerjaan-pekerjaan itu yang namanya instrumentasi atau pekerjaan teknisian seperti tukang listrik, tukang air dan seterusnya itu adalah
bukan core tugasnya pokok BMKG. Apalagi di zaman otomatisasi sekarang ini, itu seharusnya jumlah pegawai di bidang Inskal itu kan seharusnya sedikit. Tapi yang kenapa harus banyak gitu? Karena gini, Anda dulu masak pakai kompor ya, Anda butuh mungkin tenaga banyak. Misalnya Anda pas hajatan, terus kemudian Anda memasak dengan jumlah yang besar. Nah, begitu Anda bisa membuat sesuatu itu otomatisasi dan kemudian itu besar, maka mungkin jumlah teknisinya cuma satu aja cukup. Semua sudah dikontrol pakai tombol-tombol saja. Ya, artinya kan seperti itu juga dalam BMKG juga begitu. Seharusnya instrumentasi itu sedikit kalau semakin modern. Tapi kalau semakin banyak itu artinya tidak modern gitu. Kalau saya ikut rapat pasti saya akan ngomong begitu. Karena di negara-negara maju itu teknisi memang sedikit. Jadi misalnya di NWS Amerika itu dari jumlah yang satu kantor sekitar 40-50 itu teknisinya cuma 1 atau 2. Nah, tapi kita tidak bicara egosentris seperti itu ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, anak muda pun itu juga ada ide-ide yang kadang-kadang oke, tapi kadang-kadang juga ada ide-ide yang nyeleneh dan aneh gitu. Nyeleneh dan aneh gitu. Tapi ada ide yang bagus, misalnya begini. Ini sebenarnya itu bukan cuma muda atau tua ya. Tapi ide bagi orang yang berpikir, ide itu adalah hal yang lumrah. Jadi kayak dulu waktu saya begitu masuk di kantor di sana, saya merasa lihat, loh, kenapa administrasi itu kok kayaknya ribet gitu loh. Misalnya surat masuk, surat keluar, itu kadang-kadang kita bertanya, arsipnya enggak ada. Padahal kan itu simpel gitu. Sama kayak di BMKG sekarang, itu kalian misalnya. Kalian masuk di BMKG, di STMKG. Itu seharusnya STMKG itu sudah mendata kalian itu sejak awal. Nilai SMA kalian itu berapa, rata-ratanya berapa, kalian dari sekolah mana, itu sudah masuk database. Terus kalian misalnya mendapatkan ujian pertama berapa, kedua berapa, kalau seandainya jajilang ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak perlu ya. Jadi nanti begitu lulus itu sudah ada di database dan itu seharusnya sudah tersimpan sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, semakin besar lembaga maka seharusnya data-data itu juga semakin lengkap. Ini kalau menurut saya. Tapi kenyataannya tidak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pekerjaan simple. Jadi bukan ide yang besar, tapi tidak dilakukan. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi nggak harus tua, nggak harus muda sebenarnya. Yang penting punya visi maju. Kayak ide climate change ini, memelihara lingkungan, itu sebenarnya memang ada kebiasaan orang-orang tua, itu yang memang susah berubah ya misalnya. Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang, ini di sini ada yang merokok tidak? Ada atau tidak? Saya bilang ada atau tidak? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Luar biasa. Kenapa? Ada, Luar Pak, biasa. Ada ya, ada. Tapi nggak banyak kan? Nah, yang jelas jumlahnya tidak sebanyak zaman saya dulu. Jadi anak muda yang sekarang itu punya kebiasaan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang generasi saya misalnya. Generasi Anda dalam bidang itu lebih banyak dari tapi ada juga hal-hal tertentu yang misalnya masalah empati, memperhatikan lingkungan, itu biasa anak-anak muda sekarang itu begitu sibuk main gadget sehingga lupa nih kanan kiri. Itu juga apa namanya ada kurang dan ada lebihnya. Sehingga sebenarnya ide itu tidak harus tua maupun muda. Tapi untuk menyerap ide-ide yang baru dari orang-orang muda ini juga oke. Karena gini, kemarin juga waktu Pak Presiden itu menunjukkan staf khusus yang dari kaum muda ini, ternyata mereka mengikuti orang tua. Jadi
apa itu yang ruang guru itu dimasukkan. Padahal itu kan mereka berbisnis juga akhirnya. Bayangkan kalau jutaan, puluhan juta pelajar Indonesia menggunakan ruang guru, kan otomatis ruang guru itu langsung jadi kaya aja kan. Padahal alternatif belajar itu kan tidak harus daftar di ruang guru. Sekarang misalnya Anda mau tahu persamaan matematika, mau tahu solusinya, itu bisa langsung ikut komunitas, lihat di YouTube, atau di web-web yang lain, itu gampang sekali. Jadi nggak harus daftar di ruang guru. Apalagi sekarang itu orang cenderung belajar di luar. Jadi misalnya kayak saya sebenarnya cenderung untuk mengikuti diklat tuh sebenarnya males saya. Kalau kuliah sih mungkin nggak, tapi kalau ikut diklat di mana saya harus kerja, ada kerjaan pokok saya ikut diklat tuh saya sebenarnya agak males. Saya misalnya, tentang Edling misalnya, tentang sesuatu yang nggak saya tahu, ya udah saya cari di internet, saya cari bukunya, saya cari link YouTube-nya, ya kan di sana banyak sekali orang yang sudah membagikan cara-caranya. Jadi mungkin seperti itu sudah cukup, makanya saya di sini ngasih kuliah ini, saya juga tidak terlalu ingin banyak menggurui karena saya yakin Anda sudah zamannya itu sudah mencari sendiri yang banyak ya sekarang. Jadi seperti itu ya, itu kebiasaan anak-anak muda sekarang itu mereka lebih ingin free dalam belajar, dalam mencari ilmu sendiri. Oke, ada satu pertanyaan lagi yang dari saya ini. Nah, di skema B1 ini kan jumlah penduduk ini kan diproyeksikan rendah ya. Jadi di pertengahan milenia itu kemudian decrease ya. Nah, ini kira-kira memungkinkan tidak? Terus kira-kira apa kira-kira kendalanya? Oh iya, di sini siapa yang saudaranya paling banyak? Ada yang saudaranya 5? 5 saudara ada? Saudara kandungnya ya? 4? 3? Izin saya, Pak. 3. Izin, Pak. Oh. Jadi 3 ya paling banyak ya? Nah, 3 paling banyak. Nah, kira-kira untuk kalian saya nggak tahu berapa. Karena ini diproyeksikan menurun kan, kalau di negara-negara subtropis, negara-negara maju lah ya, itu seperti Jepang, Korea, terus kemudian Eropa, itu memang mereka pertumbuhan penduduknya itu turun, banyak yang minus. Itu juga menjadi masalah juga. Karena apa? Kalau minus itu artinya tenaga, jadi semakin sejahtera orang kan umurnya semakin panjang. Nah, semakin panjang orang, kalau misalnya sekarang orang usia pensiun 60 tahun, kalau harapan hidupnya itu 80 tahun, maka kan masih kurang 20 tahun lagi mereka hidup. Nah, 20 tahun lagi ini kan harus dibiayai negara. Nah, negara itu kan mendapatkan pajak dari orang yang bekerja. Iya kan? Nah, kalau yang bekerja itu semakin lama semakin sedikit, maka negara tersebut bingung kan? Ini mau ngasih makan dari mana ini gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, makanya negara-negara negara-negara seperti Jepang dan yang lain-lain itu mengalami krisis anak muda. Krisis pekerja sebenarnya. Dan mereka banyak sekali menyerap tenaga kerja dari Indonesia itu banyak. Nah, kira-kira nih kalau di Indonesia bagaimana? Gimana pendapatnya Mas Terayi? Masih memungkinkan atau tidak? Mohon izin Pak, maksudnya penurunan jumlah penduduk di Indonesia atau bagaimana Pak? Iya, kalau sekarang kan kita pertumbuhan penduduknya itu sekitar 2-3% ya tahunnya. Siapa? Mohon izin Pak, kalau menurut saya tidak memungkinkan Pak.
agak susah ya di Indonesia ya. Iya, siapa? Karena susah untuk mengontrol laju pertumbuhan itu. Ada pendapat yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau dari pendapat saya sih memungkinkan, Pak, karena beberapa tahun terakhir pemerintah juga sedang menggalakkan tentang program KB gitu, Pak, untuk pengendalian jumlah penduduk sendiri. Terus selain itu juga kita lihat dari segi taraf pendidikan yang makin sini kan sampai makin meningkat itu. Yang mana jika dulu itu orang mungkin percaya dengan prinsip bahwa banyak anak itu banyak rezeki, mungkin kalau sekarang mereka lebih terbuka pikirannya dan juga lebih berpikir dua kali gitu ketika mereka dalam memprogram untuk mempunyai anaknya gitu, Pak. Jadi seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan kemajuan teknologi dan juga taraf pendidikan masyarakat Indonesia, dirasa untuk beberapa tahun mendatang mungkin saja gitu si jumlah penduduknya tuh dalam segi peningkatan jumlah penduduknya lebih sedikit ketimbang yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu, Pak. Izin Pak, mungkin saya setuju dengan Firman, memungkinkan terjadi karena berdasarkan data itu dari tahun 1970 sampai 2020 itu pertumbuhan penduduk itu di Indonesia itu semakin menurun. Yang awalnya mungkin dari hampir 3% di 2020 itu sekarang hanya sekitar 1,1%, Pak. Jadi kemungkinan mungkin tahun-tahun ke depan akan turun berdasarkan tren turunnya itu, Pak. Berdasarkan sisi dari statistik. Tumbuhan, betulkah itu ini sampai 1% saat ini? Saya kok membacanya masih 2% soalnya. Nah, tapi coba Anda lihat di kanan kiri Anda, kalau apa namanya, kira-kira nih anak yang mereka punya itu berapa gitu. Misalnya kan apa namanya, tetangga kanan kiri Anda yang usia misalkan ada usia 30, usia 40. Itu apakah mereka itu jumlah anaknya itu memang sedikit? Gimana, Mas? Kalau di daerah saya rata-rata 2, Pak. 2 ya. Kalau Mas Firmansyah 2 juga, Sumedang. Izin Pak, tergantung ininya Pak. Kalau misalkan apa yang masih muda-muda itu, pasangan-pasangan yang masih muda, rata-rata 2 Pak. Kalau misalkan yang umurnya di antara, kalau sekarangnya udah umuran 50 atau 60 itu rata-rata anaknya tuh 3-4 gitu Pak. Ya kalau masih 20, di bawah 30 kan masih memungkinkan untuk lahir kan. Kalau sudah 60 kan kemungkinannya udah enggak. Siap, Jadi ya, memang jadi kalau saya melihatnya begini ya. Jadi memang betul kalau masa pendidikan terus kemudian pekerjaan, terutama pendidikan lah, waktu tempuh pendidikan itu menjadikan orang itu agak mengerem. Jadi dapat mengurangi laju pertumbuhan. Karena kalau begini, kalau misalnya anak yang usia-usia selepas SMP itu menikah kan mereka akhirnya cepat nih. Mereka masa produksinya itu panjang. Jadi kalau mereka SMP kan umur sekitar 16, itu sampai umur 40 kalau mereka masih bisa punya anak, lama sekali kan. Tapi kalau usia-usia yang sudah sarjana, paling tidak kan umur 25. Jadi memang kemungkinan punya anaknya ya paling cuma 2 atau 3. 4 itu artinya dia setiap 2 tahun, 3 tahun punya anak gitu. Dan itu jarang. Tapi untuk yang masih muda masih memungkinkan sekali. Terus
apalagi kalau di antara Anda itu melanjutkan S2 atau S3 sebelum menikah. Wah, itu susah lagi tuh. Saya punya teman ya, punya teman di salah satu daerah di Indonesia. Dia S2, itu kita lulus dulu tahun 2014 ya. Ya dengan perempuan dengan gelar yang cukup tinggi, wah itu yang mau mendekati juga pikir-pikir ya. Kadang-kadang teman-temannya kuliah sudah pada menikah kan. Jadi akhirnya begitu lulus, temennya yang sudah seumuran dia sudah melirik cewek yang lebih muda kan gitu. Sementara dia gelarnya tinggi, waduh agak kesulitan. Jadi ada kondisi seperti itu. Kalau saya bandingkan misalnya di Korea ya, orang Korea itu memang mereka kenapa kok pertumbuhan penduduknya itu sedikit sekali? Ya memang karena mereka itu menikah rata-rata di usia 30 tahun. Jadi 30 tahun mungkin sudah punya anak satu, udah anak dua sudah gitu. Nah, jadi apa namanya? Faktor-faktor itu juga yang mendorong apa namanya? Pertumbuhan itu agak kecil ya, agak kecil. Nah, dengan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar di perkotaan, kalau tingkat pendidikannya semakin tinggi, maka ya kayak gitu akan terjadi. Tapi walaupun di perkotaan, terus tingkat pendidikannya itu tidak tinggi-tinggi amat, misalnya sudah SMA langsung kerja, nah itu ya seperti yang dikatakan Mas Rai tadi itu ya tetap aja sama kan gitu. Ya mungkin mereka bisa 3 atau 4 ya, karena di perkotaan juga punya anak juga susah juga gitu. Tapi kayak gitulah kira-kira. Jadi banyak faktor yang tapi memang kalau dengan proyeksi seperti itu ya memang masih ini ya, masih memungkinkan dengan didukung faktor-faktor tertentu. Jadi kalau katakanlah pendidikannya tidak meningkat ya kemungkinan mereka apa namanya? Laju pertumbuhannya mereka akan memiliki anak yang cukup banyak. Anda bayangkan ya, ini misalnya Mas Hilmi misalnya, lulus SMA kan umur 17, 18. Terus bekerja. Bekerja ya paling 2-3 tahun kan mikir apalagi bekerja. Tapi kalau misalnya bekerja itu ini ya ya sudah begitu aja gitu. Saya punya ini ya, saya punya dulu apa? Punya tempat itu mungkin yang kenal Semarang kan ada industri Wijaya Kusuma ya itu. Jadi anak-anak di sekitar sana itu memang kebanyakan SMK. Jadi setelah SMP masuk SMK dan kerja. Ya kalau sudah bekerja kan pasti menikah ya. Kalau nggak ngapa-ngapain. Kalau kuliah kan jarang lah orang masih kuliah terus menikah itu kan ya agak susah juga mereka mengatur waktunya. Nah sehingga banyak juga dalam lingkungan yang bekerja yang mereka cepat sekali bekerja, pendidikannya mungkin nggak sampai kuliah, itu laju pertumbuhannya akan tetap tinggi ya. Ini sudah jam 5 ya, jam 5. Oke, karena ini kan sebenarnya ini ya untuk mengganti kuliah yang kemarin, jadi biasanya kan 1 jam. Ini saya tambahin sedikit ya, nggak jam 16.40 sebagaimana karena itu jadwalnya mentok di Simas itu cuma 16.40. Tapi kan waktu kita itu kan jam 7 sampai jam 11. Saya tambahkan sekitar nanti kita selesai jam 5:15. Nah, saya akan membahas tadi untuk apa namanya iklim pesisir tadi yang mata kuliah tadi itu nanti UTS-nya esai ya. Terus kemudian yang ini nanti akan saya bagikan. Jadi ceritanya begini. Untuk yang UTS-nya di apa namanya di mata kuliah proyeksi iklim ini nanti bentuknya proyek. Jadi kalian nanti membagi dalam bentuk 8 kelompok. Waktunya kira-kira 15 hari ya dari
besok lah ya, dari hari Rabu itu 15 hari. 15 sampai 20 hari lah ya saya kasih toleransi, karena di sana itu sampai tanggal kira-kira sampai tanggal 10 lah ya. Sampai tanggal 10 nanti dikumpulkan hasil UTS-nya itu dalam bentuk proyek per kelompok. Nah, kelompoknya ada 8 kelompok. Tugasnya adalah membuat resume paper. Resume paper. Jadi untuk pertemuan besok nanti ada materi sedikit yang akan saya sampaikan juga, dan materinya juga ada di video ya, bentuk video. Saya coba ya nanti buat. Nah, resume paper nanti papernya saya bagikan, saya kasih linknya. Kalau nggak ada linknya ya nanti kita cari sama-sama. Tapi ini udah saya copy soalnya linknya. Terus kemudian resumenya itu nanti bentuknya ditulis ya biasa, ada tujuan, data, metode, hasil, dan analisis. Dibuat sesingkat-singkatnya. Terus kemudian beri ulasan. Jadi Anda beri komentar. Beri komentar. Misalnya kurangnya apa, cocoknya untuk daerah mana, mungkin ini tidak cocok di sini. Nah, terus kemudian dipresentasikan. Dipresentasikan nanti pas UTS secara singkat saja, kira-kira itu 15 menitan lah ya, 15 menitan satu kelompok, jadi 15 kali 8, saya kira waktunya cukup lah. Terus kemudian itu presentasinya cuma 8 menit, kemudian ada sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, dan jawabnya 7 menit, dan ini nanti strict ya, jadi saya akan langsung cut kalau waktunya sudah lewat 15 menit. Tidak ada video, jadi langsung PPT, kemudian ditulis di Word, PPT dan Word. Presentasi pasti pakai PPT. Nah, terus kemudian di Word juga boleh sih, materinya di-share pakai Word, nanti Anda sampaikan boleh. Nah, terus untuk itu untuk ini ya. Terus untuk yang kedua itu membuat peta kerentanan. Jadi peta kerentanan itu berdasarkan kriteria paper yang dipilih. Jadi misalnya paper yang dipilih itu peta kerentanan apa gitu ya. Nah, nanti Anda ambil itu kriterianya, terus lokasinya bebas, tapi saya batasi hanya di Indonesia saja. Tapi tidak boleh sama. Misalnya satunya di Jepara, duanya ya jangan di Jepara, atau di Jepara tapi indeks kerentanan misalnya indeks kerentanan karena climate change misalnya, atau yang lainnya indeks kerentanan pertanian, itu boleh. Satu lokasi dengan kriteria berbeda itu boleh. Terus kemudian nanti dibuat juga dalam bentuk PPT juga, lalu yang saya inginkan nanti, kalau datanya boleh data real dan juga boleh data simulasi. Jadi Anda simulasikan sendiri saja nggak apa-apa, datanya seperti apa, tapi kalau ada data real akan lebih bagus lagi. Nanti hasil kerjanya dikirimkan di Drive, terus di-share ya, di Drive. Jadi itu nanti ketiganya ini akan dinilai di proyek UTS. Jadi kalau 8 kelompok, 26 itu kan satu kelompok nggak terlalu banyak ya. Jadi sekitar 3 dan 4 orang. Jadi saya rasa seperti itu. Nanti tugasnya ini sebenarnya UTS juga. Jadi UTS kalikan tugas ini. Jadi nanti kalau sekarang kan tanggal 26, 27 ya kalau jadwal besok kita. Terus 1 minggunya itu tanggal 3. Terus minggunya itu tanggal 10. Jadi nanti bisalah dikumpulkan di tanggal 11 lah. Di tanggal 11. Jadi nanti yang jelas
kita bisa membuat peta kerentanan. Nah, nanti pembahasan dari UTS tadi kita bahas kurang lebihnya di pertemuan setelah UTS, jadi pertemuan ke-8 ya. Oke. Ya, setelah UTS lah. Setelah UTS berarti pertemuan ke-9 ya. Jadi itu. Oke. Jadi ini saya buat UTS-nya kelompok agar saya juga mengharapkan nilainya bagus semua. Apa namanya? Ya itu tadi saya bilang. Karena saya lihat untuk kelas ini cukup bagus, artinya nggak jadi ya saya harapkan nanti dapatnya A semua gitu. Saya rasa itu ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Terkait tadi yang peta kerentanan itu bentuknya peta aja atau gimana Pak? Bentuknya nanti di apa? Bentuk peta tapi ditaruh nanti di PPT gitu. Oh siap Pak. Jadi misalnya Mas Firmansyah bikin peta kerentanan bencana misalnya kan, peta kerentanan bencana, terus kemudian di Sumedang. Nah, terus di situ kan pasti ya jenengan pakai intro bahwa di Sumedang itu daerah rawannya di mana, kita butuh ini. Ya kira-kira alurnya itu kayak ada masalah, tujuan, terus kemudian data, metode, kasih pekerjaan, lalu kesimpulan apa. Gitu ya. Jadi tapi simple, jadi nggak mungkin juga saya menuntut dalam waktu yang singkat ini seberat bikin TA ya, nggak juga. Makanya datanya boleh simulasi kira-kira seperti apa. Oke, ada lagi? Mohon izin bertanya Pak. Ya. Untuk parameter kerentanannya itu bebas Pak. Kerentanan apa saja Pak? Sesuai paper yang nanti Anda baca. Ya. Baik Pak. Jadi nanti akan saya bagikan papernya, link papernya ini. Terus kemudian Anda opera-apri ya, Anda pelajari kira-kira ini memungkinkan tidak. Kalau tidak memungkinkan misalnya parameternya kok banyak terus aneh gitu ya, Anda bisa kurangi. Yang penting punya alasan logis nggak apa-apa. Karena kan kadang-kadang orang luar itu meneliti parameternya banyak sekali. Terus kemudian di sini nggak ada, misalnya salju gitu. Nggak mungkin kan ada salju di Sumedang misalnya. Nah itu dihapus aja kan nggak apa-apa. Misalnya. Oke, ada lagi? Izin Pak, apakah ada referensi untuk cara membuat peta kerentanannya begitu Pak? Ada. Jadi nanti referensinya itu di paper ya. Di papernya itu ada, terus nanti juga besok kan kita masih satu kuliah lagi ketemu ya. Siapa? Sebelum UTS ya. Jadi nanti kita akan bahas itu. Kita akan jelaskan ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, maka untuk kuliah ini saya coba sekian dulu. Udah sore juga, mungkin yang bagian sangat timur sudah mendekati maghrib. Saya rasa dari saya sekian dulu. Saya tutup. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Ini berarti ini ya si Raihan sama si Yazid saya kasih izin ya berarti ya. Siapa? Oke. Jadi kalau ada yang salah saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, saya tutup ya. Baik Pak. Siapa? Siapa? Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Alhamdulillah.